waktu ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati teman-teman wakil dekan, mohon izin hari ini saya mewakili Pak Dekan, beliau tidak bisa ikut dalam kegiatan pada hari ini karena masih ada dalam keadaan rapat dengan pimpinan. Yang saya hormati teman-teman wakil dekan, kemudian teman-teman Prodi, ya, Kaprodi S2 Pendidikan Dasar Bu Dr. Fatul Jannah, kemudian teman-teman dosen dan seluruh mahasiswa, dan terkhusus ya, yang sama-sama kita hormati pemateri kita, Bapak Dr. Muhammad Rahmat M.Hum, Pak ya, dari Universitas 11 Maret. Mohon izin Pak, salam kenal Pak dari kami, dari Fakultas ya, Pak Agung. Palangkaraya. Oke, sehat, alhamdulillah Pak ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan terima kasih materi hari ini. Baik teman-teman semuanya, para hadirin dan para undangan yang saya hormati, dalam kegiatan ini pesan dari Pak Dekan, mohon kepada semua peserta, khususnya mahasiswa ataupun para dosen, bisa mengikuti kuliah tamu ini dengan baik. Tentunya nanti ketika mengikuti kegiatan ini diharapkan kepada semua dosen, semua mahasiswa akan mendapatkan suatu ilmu, hal yang baru yang diberikan oleh pemateri terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia dalam merdeka era belajar hingga saat ini. Tentunya semoga apa yang disampaikan beliau nanti akan dapat kompetensi baru dari Bapak Ibu semuanya, dan bisa nanti meningkatkan kualitas dari Bapak Ibu semuanya, khususnya dosen dan khususnya mahasiswa yang ada di Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon izin saya membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah tamu dengan tema pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka Belajar tahun 2023. Saya review dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Rahmat ya Pak ya atas kesediaannya. Mohon izin saya tidak bisa mengikuti dengan sampai akhir karena ada kegiatan lainnya. Saya silakan Pak. Atas kekurangannya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung Riyadin MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi oleh narasumber Bapak Dr. Muhammad Rahmadi M.Hum. Sebelum itu mohon izin Pak untuk membacakan riwayat hidup narasumber. Yang pertama ada identitas, nama Muhammad Rahmadi, unit kerja di Universitas 11 Maret, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Riwayat pendidikan, S1 di Universitas 11 Maret, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Untuk penelitian, yaitu yang pertama ada tindak tutur representatif Najwa Shihab dalam acara Buka Talk Empowering Society Through Digital Media. Yang kedua, bentuk tindak tutur direktif, dalam dialog novel Lingkar Tanah, Lingkar Air karya Ahmad Tohari, analisis teori Shirley R. John. Kepada Bapak Dr. Muhammad Rahmadi M.Hum, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak moderator kita. Tapi wabil khusus yang kita hormati dan kita banggakan bersama, Bapak Dekan FKIP beserta jajarannya, wabil khusus Pak Wadek 1, Pak Agung. Salam kenal dan sehat selalu untuk Pak Agung. Dan juga Ibu Kaprodi, Ibu Fatul Jannah. Ini yang senantiasa menjadi impian kita bersama.
kita mau menuju ke zanah. Nah, sehingga nanti prosesnya akan menjadi pusat tujuan semuanya ya. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sama-sama hari ini sebuah kebahagiaan dan kebanggaan saya bisa bersilaturahmi ke Prodi S2 Pendidikan Dasar, yakni khususnya PGSD di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Keren, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Ini satu kebahagiaan dan kebanggaan. Kenapa? Karena menjadi guru SD itu menjadi impian. Menjadi dosen PGSD itu kemuliaan. Maka menjadi guru dan dosen PGSD dan SD itu adalah profesi yang sangat mulia dunia akhirat. Jadi Bapak dan Ibu tidak salah ketika memilih kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, khususnya FKIP, apalagi PGSD. Karena di Indonesia ini hanya ada 2 kampus. Satu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang kedua kampus lainnya gitu ya. Nah, sehingga hanya ada 2 kampus saja ya. Termasuk yang prodi PGSD, ketika ditanya, "Dek kuliah di mana?" Di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di prodi apa, Dek? Loh, Bapak belum tahu toh? Di kampus UMP Palangkaraya itu hanya ada 2 prodi. Satu prodi pendidikan dasar, prodi pendidikan guru sekolah dasar, yang kedua prodi lainnya. Nah, sehingga komitmen untuk membangun kepercayaan diri, rasa cinta dan bangga ini harus ditanamkan dalam hati para mahasiswa dan juga para dosennya. Dosennya juga begitu. Mbak Yana senantiasa menanamkan pada dosen-dosennya bahwa komitmen tertinggi kita, komitmen kelembagaan kita untuk prodi PGSD, FKIP, UM Palangkaraya. Mengapa demikian? Karena ini menjadi salah satu modal dasar untuk nantinya kita semua menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan kelembagaan ini. Baik pada perencanaan, baik pada pelaksanaan, baik pada evaluasi, maupun tindak lanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara masalah pembelajaran, tentu kita di abad 21 ini memiliki banyak hal yang harus kita pikirkan. Sehingga perkembangan teknologi tidak mungkin kita pungkiri. Kondisi terkini Bapak Ibu mahasiswa kita, Bapak Ibu dosen, semua pegang HP, semua punya Android, semua punya laptop. Dan ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja harus kita pahami bahwa modal dasar teknologi itu menjadi salah satu perangkat media yang harus kita jadikan teman, bukan lawan. Kemudian, teknologi yang sekarang berkembang, di sekeliling kita ada internet, ada Mbah Google, ada YouTube, ada macam-macam. Itu semua bagian dari perkembangan teknologi harus kita jadikan kawan, harus kita jadikan sahabat, harus kita jadikan teman, bukan sebagai lawan. Karena apa, teman-teman kita luar biasa? Komitmen inilah yang nanti akan mengantarkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi anak-anak generasi Z sekarang ini lahirnya saja itu sudah pegang HP. Nah, jadi kalau Mbak Yana dulu ingat masa lalu dilahirkan, itu pertama kali yang tanyakan bapaknya. Bu, bapak mana kan gitu ya. Tapi kalau mungkin Mbak Yana melahirkan sekarang, wah itu yang ditanyakan anaknya bukan bapaknya lagi, tapi bu, HP ibu mana gitu ya. Karena selama ibunya hamil, pegangannya mainnya medsos terus ya. Status dulu, adik lagi bergoyang nih, nah, gitu ya. Jadi prosesnya itu merupakan perubahan teknologi, perubahan situasi terkini yang tidak akan lepas dalam kehidupan kita. Maka hari ini untuk teman-teman Prodi S2 PGSD UM Palangkaraya, Pak Romadi sengaja dari implementasi pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka, saya ingin mengambil intisarinya bahwa orientasi dalam pembelajaran ini bergerak pada aspek inovasi pembelajaran, kreatif, inovatif, produktif. Nah, mengapa menjadi salah satu bagian pilar yang tak terpisahkan di situ? Teman-temanku yang hebat dan luar biasa harus tahu betul bahwa konsep dasar belajar bahasa Indonesia adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Ini dipegang dulu. Nah, sehingga Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat pada kompetensi khususnya,
Belajar bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi lisan dan tulis. Ada 2 pilar ya, lisan dan tulis. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu, adik-adikku semua ingin belajar bahasa Indonesia berarti harus praktik, harus menggunakan. Bahasa ketika tidak digunakan akan hilang. Maka kita harus menggunakan bahasa baik lisan maupun tulis. Nah, kalau kita lihat pada perangkat teknologi yang kita miliki, itu yang akan kita jadikan media pembelajaran. Itu yang akan kita jadikan teman dalam belajar. Itu yang akan kita jadikan sahabat untuk bersenang-senang dalam belajar. Itu akan kita jadikan saudara, sahabat, famili, dan semua handetolan untuk melengkapi kehidupan dan menggerakkan sayap-sayap semesta bahwa kita semua menjadi bagian tak terpisahkan dalam pola pengembangan diri di situ. Nah, teman-teman kehebat dan luar biasa. Kalau kita lihat, mengapa kita belajar bahasa Indonesia itu bergerak pada aspek yang akan kita komunikasikan? Teman-teman lihat pada layar ini. Yang sebelah kiri, ketika kita bisa menguasai kompetensi berbahasa Indonesia yang baik benar, maka akan memiliki kompetensi PR yang bagus, akan bisa berpidato depan publik, akan bisa menyampaikan ide dan gagasan dengan cemerlang, akan mampu menggerakkan sayap-sayap semesta di sekeliling kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Kalau kita lihat di bagian bawah, ini generasi-generasi UM Palangkaraya yang keren dan luar biasa. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Gerakan cinta pada kampus, ini pun menggerakkan sayap semesta yang tentu akan menggerakkan semuanya. Dan ini merupakan komunikasi bahasa nonverbal. Meskipun cukup senyum 228, ini masih yang pakai pakaian kaos hitam dalam tengah ini, dia senyumnya 228 nih, ya. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Ini modal dasar. Jadi menjadi guru dan dosen PGSD, modal dasarnya senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Cie-cie, gitu ya. Jadi menyenangkan hati siswa kita. Coba teman-teman ketika Mbak Eva ini misalnya, Mbak Eva ini kan mahasiswa atau dosen ya. Mbak Eva kalau misalnya ini dosennya masuk kelas dengan senyum atau dengan cemberut, pilih senyum atau cemberut? Pasti Mbak Novi, Mbak Eva, Mas Suryansyah, ini semua pengen semuanya dosennya masuk dengan senyum 228. Nggak ada yang cemberut kan itu. Karena apa? Modal dasar senyum 228 itulah bahasa nonverbal yang menjadi perwujudan penguasaan kompetensi berbahasa. Jadi kalau teman-teman ingin belajar bahasa Indonesia dalam konteks kekinian, mulailah dengan senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Ini akan memunculkan kebahagiaan, semesta akan mendoakan kita, mahasiswa, murid semua akan mendoakan kita. Coba teman-teman jadi guru dosen masuk kelas dengan cemberut. Yang muncul ketika dosennya mengucapkan Assalamualaikum. Wah, gitu. Dengan suasana yang berbeda ya Mbak Ayu misalnya, Assalamualaikum. Rasanya beda, makcelus gitu kan. Nah, ini beda. Maka ketika saya katakan, Assalamualaikum Mbak Ayu, sehat tak? Nah, itu bahagia. Rasanya, oh Mbak Ayu juga senyumnya 228. Coba kalau saya muncul dengan, Assalamualaikum, itu langsung mahasiswanya, Innalillahi wa rajiun, dosen ini lagi, ya kan gitu. Nah, ini yang tentu saja harus kita bedakan. Situasi kekinian psikologi kita, belajar bahasa, itu harus bisa kita lihat dalam beberapa dimensi. Maka hari ini, ketika teman-teman mengadakan kuliah tamu Prodi PGSD, pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum merdeka, yang harus dimulai adalah pemahaman pada rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Maka selalu saya gaungkan. Ketika saya katakan aku cinta, jawablah bahasa Indonesia. Kalau saya katakan aku bangga, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa dan mendunia. Ini yang harus kita lakukan, komitmen kita, ya. Jadi komitmen ini tertanam dalam hati kita. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa dan mendunia. Ini komitmen kita untuk terus mencanangkan dalam benak kita bahwa bahasa Indonesia itu bahasa persatuan kita. Nah, kenapa saya titipkan modal dasar, teman-teman yang hebat dan luar biasa? Modal dasar menjadi sosok guru dan dosen itu penting. Modalnya apa? Yakni PLT,
niatkan tulus ikhlas untuk ibadah, menjadi pekerja lillahi ta'ala. Itu komitmen yang pertama. Menjadi guru dan dosen di PGSD, menjadi guru di SD, itu harus dimulai dengan PLT, pekerja lillahi ta'ala, yang tulus ikhlas untuk mengabdikan diri, untuk ibadah, dan insya Allah kalau niat tulus ikhlas untuk beribadah, Allah akan memberikan segalanya pada kita. Nah, ini yang tentu harus kita pikirkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa siswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, seluruh Indonesia. Kita memasuki era baru di abad 21. Jadi sebagai calon guru, calon dosen memang harus memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Dosen abad 21, menjadi mahasiswa abad 21, untuk menjadi calon guru dan dosen harus dimulai dengan rasa cinta dan bangga menjadi guru dan dosen. Menjadi guru dan dosen adalah profesi mulia dunia akhirat. Dimulai dengan senyum 228, dilengkapi dengan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Fa insya Allah itu akan membawa keberkahan dan kita semua akan bisa turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Sehingga kita pun menjadi guru dan dosen, menjadi mahasiswa abad 21, akan turut serta terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi NKRI yang hebat dan luar biasa. Inilah komitmen kita untuk bersama-sama. Nah, jadi kalau saya katakan rasa cinta dan bangga ditanamkan dulu dalam hatinya Mbak Ida, nah ini bukan Mbak Ida Daya, tapi Ida Amalia Jamilah. Jadi Ida Amalia Jamilah ini menanamkan rasa cinta dan bangga dalam hatinya, Mbak Nelly, Mbak Rista, Mbak Ferry, semuanya akan menjadi komitmen bagaimana itu dalam diri kita. Maka bahasa yang kita miliki, bahasa yang kita kuasai, ketika kita melihat bahwa bahasa sebagai jati diri bangsa, itu tidak bisa dilepaskan dalam diri kita sebagai manusia, sebagai insan bahasa. Maka komunikasi di era digital tidak bisa ditinggalkan dari bahasa verbal dan nonverbal. Artinya secara visual, secara audiovisual, semuanya membutuhkan bahasa baik verbal dan nonverbal. Teman-teman di sosial media, teman-teman langsung komunikasi, dan teman-teman dimanapun dengan teknologi semua bisa tergerak dan menggerakkan. Setiap hari, setiap saat mungkin teman-teman mengubah statusnya, melakukan review, melakukan proses pergerakan dari komunikasi dengan yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Tetapi itu semua harus dilandasi pada aspek kesantunan. Maka tadi saya katakan, tujuan belajar bahasa, fungsi belajar bahasa adalah sebagai alat komunikasi, baik formal maupun non-formal, baik lisan maupun tulis. Maka ketika lisan harus dilandasi kesantunan, harus dilandasi pada aspek kebenaran. Maka ketika kita berkomunikasi dengan baik dan benar, komunikatif dan sesuai dengan kaidah IYD edisi 5, tentu akan memberikan dampak yang luar biasa. Aspek kesantunan ini akan berangkat niat tulus dari hati. Saya katakan, Assalamualaikum Mbak Ida, akan berbeda dengan rasanya. Ida, akan beda rasanya. Aspek kesantunan itu berbeda ketika saya katakan pada Mbak Nelly, pagi Mbak Nelly. Dengan pagi Mbak Nelly, saya, Nelly. Nah, beda. Jadi posisi-posisi kesantunan dalam berbahasa akan membuat kita meletakkan fondasi dasar bagaimana berkomunikasi dengan bahasa yang santun. Dan tentu ini akan bisa kita lihat dalam kondisi sekarang ini. Teman-teman begitu garang, teman-teman begitu berani, teman-teman begitu tanpa punya rasa takut apapun ketika bicara dan menuangkan ide-idenya di medsos. Tapi jangan dikira di medsos itu tidak ada tantangan dan ancaman yang akan mengancam kita. Ada undang-undang ITE. Jadi teman-teman, kondisi real anak-anak kita, teman-teman, generasi Z sudah seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat kondisi seperti ini, teman-teman diajarkan saat ini menjadi dosen, calon dosen saat ini, bukan untuk mengajar anak-anak sekarang.
tapi dipersiapkan untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kalau anak-anak kita sudah seperti ini, materi mereka tidak kekurangan. Melalui perpusnas.go.id, melalui digital.id, melalui kemendikbud.go.id, melalui arfusratulisa.id, sampai 7 turunan tidak akan habis materi itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu dosen, guru ngajar di kelas, masih lebih baik yang ada di YouTube modelnya. Sehingga apalagi yang akan kita tunjukkan pada mereka? Ya, Mbak Ida mungkin ketika diajar oleh dosennya, dia malah melukis, dilukis dosennya, rambutnya dipanjangkan, terus akhirnya ditutup mulutnya biar tidak bisa bicara, sambil aku sudah tahu semua, aku lebih tahu sebelum Bapak menjelaskan semuanya. Ini karena apa? Perkembangan teknologi. Tapi perlu saya ingatkan, wahai para mahasiswaku, teman-temanku, anak-anakku, muridku semuanya, Mike Tyson sekelas dunia, petinju kelas berat dunia, tapi tetap membutuhkan pelatih. Artinya apa? Teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sehebat apapun teman-teman butuh teman untuk berdiskusi, butuh mentor, butuh fasilitator untuk mengetahui yang belum kalian ketahui. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman mampu menggerakkan sayap-sayap kesemestaan yang nantinya ini akan bisa jangan sampai membelenggu dan mengancam kita dengan Undang-Undang ITE. Pak Romadi hampir 1 bulan itu sering diundang baik via online maupun langsung untuk menjadi saksi ahli terkait dengan pelanggaran kasus-kasus di medsos, di Facebook, di Twitter. Dan ini yang menjadi keresahan buat kita, kegelisahan untuk kita. Dan kadang teman-teman harus ingat, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jadi hati-hati ketika ngetikan ini. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada anak didik kita, bahwa belajar bahasa Indonesia itu bukan semata-mata belajar subjek, predikat, objek. Bukan sekedar belajar frase dan klausa. Meja hijau, meja yang berwarna hijau, tapi bisa juga menjadi kata majemuk sebagai pengadilan. Nah, artinya posisi-posisi seperti ini harus kita ingat bahwa proses belajar bahasa kita lihat dari sisi teks, konteks, dan konteks. Teks, konteks, dan konteks. Tekstual bisa kita lihat dari bentuk kata, bentuk frasa, bentuk kalimat, tapi juga bisa kita lihat intonasinya, tapi yang tidak bisa kita tinggalkan adalah konteks kalimat. Ini akan menyertai pemaknaan kita. Oleh karena itu, teman-teman hebat dan luar biasa. Masih ingatkah mungkin untuk teman-teman masa-masa lalu? Tapi mungkin anak-anak Z sudah tidak merasakan yang seperti ini. Saya contohkan Bapak guru kita waktu di SMA SMP dulu memanfaatkan sabtu sebagai media. Aku ambil 1 saja. Bisa untuk menjelaskan satu saja. Iya, ayo. Yang lain berapa? Ambil satu-satu. Ambil, bagus. Ya. Bagus. Satu-satu. Semua. Ya, bagus. Lagi. Semua. Ambil. Ayo. Yang lain. Bagus. Terus. Ambil. Ayo. Semua. Iya. Lihat apa yang terjadi. Inilah yang disebut kesatuan. Jika bersatu akan kuat. Tetapi ketika sudah berdiri sendiri-sendiri, maka akan hancur dan ambrol seperti itu. Ya. Sekarang kalian perhatikan lidi yang ada di tangan kalian. Yang belum ngambil silahkan ambil. Setelah mengamati lidi yang ada di tangan kalian, kemudian amati lidi yang ada di tangan teman kalian. Perhatikan. Walaupun sama-sama lidi, tapi dia berbeda. Besar kecilnya, panjang pendeknya, gelap terang. Dia hanya sebuah sapu lidi yang rentan. Mudah. Patahkan. Tapi jika disatukan,
Nah, teman-teman badan luar biasa, yang mau saya katakan bahwa kekuatan bahasa mampu menggerakkan sayap-sayap kesemestaan. Apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita sampaikan. Artinya apa? Dengan bahasa kita bisa menguasai dunia. Dengan bahasa kita mampu menggerakkan lawan tutur kita. Dengan bahasa kita akan mampu menjadi salah satu pilar kekuatan dan juga orientasi pengembangan diri kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari dimensi ini, tentu akan memberikan geraknya. Pembandingnya, ketika dosen kita menjelaskan dengan tindak tutur yang jelas, tindak tutur yang lugas, tindak tutur yang mampu memberikan kontribusi komunikasi dengan siswanya dengan baik. Bukan berarti kalau metode konvensional itu usang. Dengan kekuatan bahasa, kita mampu memberikan segalanya. Maka disitulah pemanfaatan teknologi dengan pemanfaatan bahasa yang diikuti dengan tekanan, komitmen, kesungguhan, keluar dari inner beauty, maka akan jadi kekuatan yang maha dahsyat untuk bisa menggerakkan sayap-sayap kita. Saya contohkan, Mbak Eva, bisa dibantu saya? Mbak Eva, coba senyum Mbak Eva. Mbak Eva Wulan, iya senyum. Ini namanya senyum 228. Mbak Eva, coba tangan kanannya diangkat ke atas, tangan kanannya. Iya, tangan kirinya sekarang. Iya, tangan kiri diangkat, tangan kiri. Nah, dua-duanya diangkat sekarang. Dua-duanya diangkat. Iya. Sekarang ikuti Pak Rohmadi. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa dan mendunia. Bahasa Indonesia Luar biasa dan mendunia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Dengan bahasa saya bisa mengendalikan Mbak Eva tanpa sedikit pun Mbak Eva sempat berpikir. Ini dengan kekuatan bahasa. Saya bisa menggerakkan Mbak Eva untuk mengikuti apapun yang saya inginkan. Jadi sebenarnya, teman-temanku, kekuatan bahasa itu memberikan ruang kesemestaan tanpa batas. Dengan bahasa bisa menembus ruang dan waktu. Maka kekuatan bahasa akan mampu memberikan kontribusi nyata dan betul-betul akan memberikan kekuatan yang maha dahsyat dalam kesemestaan. Sehingga kalau dibandingkan dengan teknologi, kita lihat sekarang pembandingnya dengan teknologi yang ini. Dan luar biasa. Dengan teknologi kita bisa menembus ruang dan waktu dan kita bisa menjelajah semesta ke seluruh dunia. Yang tadinya mungkin saya belum pernah tahu Amerika, saya bisa berselancar melalui jelajah literasi digital, melalui YouTube saya akan tahu tentang Amerika. Saya bisa tahu tentang Thailand, saya bisa tahu tentang Arab Saudi, saya bisa tahu tentang Jeddah, saya bisa tahu seluruh kota-kota di dunia kita bisa telusuri. Dulu kita belum pernah membayangkan, mungkin zaman saya SD, kala itu bayangkan Jakarta atau Kalimantan Tengah atau Palangkaraya seperti apa, saya belum bisa membayangkan. Mohon dimaafkan ya, kami di Jawa dulu sebelum
sebelum kami tahu tentang Kalimantan, bayangan kami Kalimantan itu ya hutan belantara, gitu ya. Tapi setelah saya datang ke Kalimantan, saya visitasi, saya memberi seminar, saya memberikan workshop, wow, ternyata Kalimantan itu ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, ada YouTube, ada Google, kita bisa jelajah literasi digital ke seluruh pelosok negeri, 38 provinsi, kita bisa punya gambaran nyata, bisa kita lihat. Inilah pentingnya belajar bahasa Indonesia yang harus Bapak Ibu tunjukkan pada anak-anak kita. Jadi belajar bahasa bukan sekedar belajar fonologi, fonetik, fonemik yang tentu akan membedakan antara pati, kota, dan pati yang bisa dibuat untuk apem atau dibuat untuk makanan lainnya. Jadi antara pati dengan pati. Dan orang yang paling abadi adalah teman-teman kita dari Bali karena tidak bisa mati, ya. Jadi orang Bali itu tidak bisa mati, mereka abadi karena bisanya mati, gitu ya. Hingga tidak bisa mati. Nah, ini menunjukkan salah satu penggunaan kata diksi yang tentu saja membedakan makna. Tapi dalam konteks ini tentu kita pahami teman-teman hebat dan luar biasa bahwa teknologi akan bisa memberikan dampak positif dan negatif. Maka yang saya katakan, belajar bahasa Indonesia tentu tidak akan lepas dari keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan membaca, dan keterampilan memirsa. Nah, 5 keterampilan ini menjadi core dasar, core bisnis yang bisa kita kuatkan. Nah, di era kurikulum merdeka ini yang digerakkan mereka masuk dalam ranah jelajah literasi digital untuk outputnya teman-teman di sekolah dasar dan menengah agar melahirkan generasi profil Pancasila. Nah, generasi profil Pancasila inilah yang tentu saja akan menggerakkan sayap-sayap kita agar kita dengan teknologi mampu menguasai, bukan dikuasai teknologi. Nah, oleh karena itu teman-teman badan luar biasa, kita lihat kalau dampak negatifnya seperti ini, kita bisa lihat kadang-kala di video di TikTok ada yang pusing 7 keliling, ya, ada yang pusing 7 keliling. Itu tentu kita lihat ada yang muntah-muntah dan sebagainya, katanya terlalu banyak pegang HP. Kalau hanya pegang saja sebenarnya nggak apa-apa. Yang berbahaya adalah efek radiasinya. Tapi ketika kita lihat dampak negatif yang muncul seperti itu, tadi saya katakan bergantung pemakainya, bergantung penggunanya. Bukan HP-nya yang salah, bukan jaringannya yang salah. Tetapi bagaimana kita melakukan literasi, melakukan edukasi kepada seluruh anak bangsa, bagaimana menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Nah, kalau kita lihat komponen real, dampak positifnya seperti ini. Dengan bahasa, kita mampu menghasilkan karya-karya nyata seperti ini. Di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mendadak jadi jutawan dari hasil membuat YouTube. Mereka membeli mobil, motor, hingga melunasi hutang orang tuanya. Beginilah suasana Dusun Posong, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sekilas hampir sama dengan dusun lainnya. Namun yang membedakan Dusun Posong dengan dusun lainnya adalah keberadaan mobil dan motor keluaran terbaru. Kendaraan mewah ini diketahui milik para pemuda dusun. Mereka sukses membeli barang mahal dari hasil sebagai YouTuber. Ya, sejak beberapa bulan terakhir, para pemuda Dusun Posong berubah menjadi jutawan. Padahal sebelumnya mereka dikenal sebagai pemuda pengangguran. Tak hanya membeli kendaraan mewah, beberapa pemuda pun mampu melunasi hutang orang tuanya. Pertama, berhasil membahagiakan orang tua, terus melunasi semua hutang orang tua, dan juga bisa beli motor, dan juga alhamdulillah bisa buat rumah. Keberhasilan para pemuda ini tak lepas dari sosok Iman Januar. Ialah yang mengajari para pemuda Dusun Posong membuat konten YouTube hingga akhirnya berhasil. Ya, alhamdulillah itu visi misi saya. Seketika waktu itu saya mulai ada cemoohan dari orang. Ketika saya hanya bekerja sendiri, itu bagi saya kurang, mulai terasa saya itu mendapatkan sindiran atau merasa kurang. Kita ke informasi lain. Oke, jadi teman-teman ibadah luar biasa, itu implementasi dari bahasa. Jadi belajar bahasa Indonesia di era teknologi dalam kurikulum merdeka itu sekali lagi
harapan pemerintah itu teman-teman bisa mengantarkan anak didik kita sukses berbasis teknologi, sukses menggunakan bahasa, sehingga orientasi pembelajaran bahasa nanti betul-betul melahirkan wirausahawan bidang literasi. Nah, era teknologi ini tentu bisa menghasilkan wirausahawan bidang literasi, bidang bahasa, sastra Indonesia. Pak Romadi dalam pembelajaran yang tentu diharapkan oleh Pak Presiden, ini menghasilkan SDM-SDM yang unggul, kreatif, inovatif, dan produktif di era teknologi, maka di mata kuliah Pak Romadi Edupreneur, Romadi membentuk bersama mahasiswa namanya Wirausaha Literasi Kendingan. Wirausaha Literasi Kendingan ini menjadi wadah bagaimana mereka mengimplementasikan bahasa sebagai alat untuk bisa menghasilkan karya, memberikan jasa. Baik dalam jasa editor, kemudian jasa misalnya proofreader, kemudian jasa dalam bimbingan belajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, dan lain sebagainya. Jasa desain, content writer, kemudian penulis quote, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu wujud nyata bagaimana kita merealisasikan untuk orientasi pengembangan bahasa sebagai perwujudan implementasi dalam wirausaha literasi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Artinya apa? Orientasi penggunaan bahasa ini menjadi salah satu bagian karakteristik yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan bahasa, tadi saya katakan, sebagai bagian dari jati diri bangsa. Bahasa sebagai jati diri bangsa. Artinya, ajining diri gumantung ing lati, ajining rogo gumantung ing busono. Artinya harga diri kita itu bergantung pada tuturan kita, pada kesantunan kita dalam bertutur. Tapi harga diri kita juga bergantung pada pakaian yang kita pakai. Artinya ini menjadi salah satu bagian kemasan bagaimana pemerintah ingin menghasilkan profil-profil pelajar Pancasila untuk membangun SDM yang unggul di masa depan pada era teknologi. Maka Prodi S2 PGSD harus mampu meletakkan dasar, fondasi dasar bagaimana guru-guru ke depan, guru-guru SD, dosen-dosen PGSD mampu meletakkan dasar, meletakkan 6 pilar pengembangan yang tentu saja harus diwujudkan oleh pemerintah ini, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Mahasiswa, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maka dalam konsep ini berakhlak mulia menjadi kata kunci. Yang kedua, mandiri. Membangun kemandirian, jiwa kemandirian untuk anak didik kita. Yang ketiga, bernalar kritis. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti Pegadaian. Bagaimana mereka bisa berpikir kreatif, bagaimana mereka bisa bergotong royong, mereka berkebinekaan global. Karena Indonesia ini memiliki kebinekaan global yang harus bisa kita miliki bersama-sama. Oleh karena itu, teman-teman hebat dan luar biasa, dengan 6 pilar ini akan lebih kuat lagi ketika kita landasi dasar penguasaan teknologi. Maka insya Allah akan menjadi profil pelajar Pancasila yang melek literasi digital dan tentu akan memberikan kontribusi dalam pengembangan keterampilan abad 21. Sebagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia di era teknologi di kurikulum Merdeka harus berbasis teknologi dengan berbasis project based learning dan juga studi kasus. Harapannya apa? Kasus-kasus yang tadi saya tunjukkan di depan akan menjadi proyek-proyek masa depan yang akan menjadi inspirator, motivator, kemudian menjadi pergerakan untuk dosen dan mahasiswa agar mau bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan. Sehingga keterampilan abad 21 yang sering kita kenal dengan formula 4C, bagaimana berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif, itu menjadi salah satu bagian. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kembangkan ketika kita belajar berbicara? Kita harus bisa menjadi MC, kita harus bisa menjadi pembawa acara yang profesional, dan kita membawa acara dengan menyenangkan. Bagaimana ketika kita menyimak? Dengan menyimak kita akan mampu melihat berbagai hal, kita akan menjadi kritikus, kita akan menjadi analis, dan kita akan menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi pengembangan dalam bidang yang tentu kita simak. Dalam bidang menulis kita tuliskan, kita terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca untuk multi generasi Indonesia. Dalam bidang membaca tentu kita akan bisa memberikan bacaan-bacaan, bisa membaca indah,
literer, membaca apapun. Daerah mandiri, teman-teman, ketika KKN bisa dihargai dengan remisi, semua dalam rangka untuk implementasi keilmuan teoritisnya, bukan sekedar belajar teori. Maka unsur keluarga yang saya tekankan menjadi ruang masyarakat terkecil belajar, lalu guru di sekolah, lalu masyarakat, di dunia usaha dan industri, semua memiliki peran penting untuk mewujudkan kemerdekaan belajar dan memiliki peran penting dalam rangka untuk mewujudkan, melahirkan generasi muda Indonesia yang mampu menggerakkan sayap-sayap cemestaan untuk menjadi wirausahawan bidang literasi, bidang bahasa, sastra Indonesia. Nah, oleh karena itu, Merdeka Belajar ini menjadi program pemerintah dari pusat dan daerah. Tentu saja kita lakukan berbagai program yang menjadi 4 pilar kebijakan ini terkait dengan ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional yang sekarang sudah ditiadakan, diganti dengan monitoring di kelas 2-nya. Kemudian RPP yang diringkas, yang lebih disederhanakan dengan pembelajaran atau sekolah berbasis zonasi. Ini semua menjadi salah satu pilar upaya kita untuk bisa melihat bagaimana letak proses yang tentu bisa kita lihat kompetensi siswa itu terintegrasi di dalamnya. Tetapi yang mau saya tekankan, belajar bahasa Indonesia di era Merdeka Belajar tentu harus kita lihat bagaimana kita bisa menggerakkan sayap yang kita inginkan pada pilar pemerintah menginginkan 3 pilar. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter yang terbentuk. Jadi kemampuan literasi ini sebagai apa yang disepakati Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 bahwa generasi abad 21 wajib menguasai 6 literasi dasar dan 4 keterampilan abad 21. Yakni salah satunya adalah numerasi. Ada literasi menulis membaca, literasi saintis, literasi keuangan, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Semua komponen-komponen itu menjadi satuan untuk membentuk karakter yakni profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, tentu menjadi salah satu bagian penyederhanaan RPP, semua kegiatan pembelajaran yang diwujudkan dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam proses pengembangan diri yang nantinya bisa menghasilkan 3 keterampilan utama sebagai mahasiswa dan juga siswa. Nah, 3 keterampilan utama yang dikuasai yakni keterampilan belajar. Adik-adik, belajar bahasa Indonesia harus mampu mengarahkan selain terampil berkomunikasi, tapi juga terampil belajar. Belajar bagaimana belajar, belajar bagaimana memetakan pikiran kita, kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk memetakan ranah kognitif kita. Sehingga kalau itu semua kita lakukan, insya Allah kita akan menggerakkan sayap kita untuk keterampilan berpikir, kemampuan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan yang final, dan akhirnya itu akan menjadi bekal kita untuk keterampilan hidup, manajemen diri, visi, kemampuan beradaptasi, komunikasi, manajemen konflik, manajemen waktu. Ini semua implementasi dari pembelajaran bahasa. Jadi bahasa merupakan alat untuk komunikasi dan alat untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan. Jadi teman-teman ketika membelajarkan bahasa di era Merdeka Belajar, ada kurikulum Merdeka, orientasinya bagaimana anak-anak bisa memiliki kemampuan berliterasi. Nah, literasi digital, literasi menulis membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Ini yang harus kita tekankan. Sehingga jelajah literasi digital ini harus menjadi media pengembangan pembelajaran kita berbasis teknologi. Kemudian kita lihat bahwa kompetensi hard skill, soft skill menjadi salah satu pilar keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita agar mereka tahu bahwa bukan sekedar hard skill, tapi soft skill yang harus mereka kuasai. Sehingga kalau orientasi itu diwujudkan bersama-sama, maka tentu akan selalu bisa melihat peluang dan tantangan di dalam situasi terkini yang dihadapi oleh anak didik kita. Oleh karena itu, teman-teman kita luar biasa, perkembangan teknologi ini tentu akan berdampak sangat luar biasa terhadap kehidupan kita. Kamu pernah ngebayangin nggak gimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, di mana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia mesti bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nggak bisa dipungkiri peran teknologi dalam kehidupan kita. Maka
untuk bisa menerapkan itu semua, menguasai teknologi, teman-teman harus menguasai formula 4C. Berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Dan ditambah dengan penguasaan TI dan juga penguasaan bahasa asing. Insya Allah itu akan menjadi bekal modal dasar ketika teman-teman membelajarkan bahasa Indonesia di sekolah, nantinya teman-teman menjadi guru SD, menjadi dosen PGSD, semestaan ini. Di pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka, betul-betul bagaimana mereka mampu berliterasi digital, mampu berliterasi menulis dan baca, mampu berliterasi multidimensi, agar nantinya mereka bisa menguasai 6 literasi dasar ini. Literasi menulis dan membaca, literasi numerik, keuangan, digital, sains, budaya, dan kewargaan. Dan itu semua dalam rangka mendukung program pemerintah Gerakan Literasi Nasional. Kalau itu semua dilakukan, maka teman-teman akan tergerak untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin nulis dan membaca. Menghasilkan karya-karya yang mendukung Tridharma perguruan tinggi, dan tentu akan menghasilkan karya buku, novel, cerpen, opini, karya-karya yang lain, artikel jurnal, dan sebagainya. Itu semua bagian upaya kita untuk mewujudkan bahwa kita semua menguasai 5B yang nanti akan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita di era teknologi ini. Bagaimana bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin nulis dan membaca. Ini harus kita kuatkan dan ini kita pertahankan dalam kehidupan kita. Di era teknologi, semua menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan diri kita. Nah, kalau kita lihat pengembangan diri itu tentu tidak lepas dari kondisi terkini teknologi yang ada yang di Mbah Google. Mbah Google bisa menjadi guru dan dosen kita setiap saat 24 jam, ditanya nggak pernah marah, ditanya nggak pernah males, ditanya mesti jawab, semuanya ada 24 jam siap sebagai sumber literasi teknologi. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus manfaatkan itu menjadi teman bukan sebagai lawan. Maka di era teknologi ini harus bergerak bersama-sama. Maka kita lihat Pak Romadi membuat kanal YouTube M. Rohmati Ratu Lisa, silakan kunjungi dan bisa dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran mandiri, dan ini semua bagian upaya kita untuk prodi juga mengembangkan SDM. Jadi teman-teman, kalau kita bicara masalah SDM, tentu ini menjadi salah satu bagian penting di sebuah lembaga atau perguruan tinggi ataupun di fakultas. Itu yang tentu saja harus bisa dipikirkan. Bagaimana kita memulai dari sebuah kebijakan melakukan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi dosen dan tenaga kependidikan ini betul-betul menjadi salah satu pilar bagaimana kita bisa upaya kita untuk mengembangkan keberadaan SDM di sebuah lembaga. Oke, kata kuncinya SDM. Maka Pak Jokowi, Pak Presiden kita selalu menekankan bagaimana kita memiliki SDM yang unggul, kreatif, inovatif, dan produktif. Sehingga kalau saya pinjam teorinya Pak Irman Kartajaya, SDM kita, mahasiswa S2 PGSD UM Palangkaraya harus memiliki PDB. Positioning, different, dan branding. Kita harus punya pembeda. Apa pembeda kita dari yang lain? Sehingga kalau pembeda itu kita miliki, maka di situ akan menjadi unggulan dan branding kita. Maka ketika saya katakan seorang sarjana yang lulus ataupun magister yang lulus nantinya dari S2 PGSD ini harus bisa menguasai 8D. Dilihat kompetensinya, dicek keterampilannya, diarahkan bakatnya, diberikan fasilitas yang mendukung, dipastikan kondisi orang tuanya, artinya untuk bisa melihat situasi dukungan yang kita berikan, dicek proses belajarnya, dimonitoring dan evaluasi hasilnya, dipromosikan karya unggulannya. Maka kalau itu semua dilakukan, maka kita akan menghasilkan karya-karya unggulan seperti ini. Teman-teman, dosen, mahasiswa bisa menghasilkan karya pembeda. Mahasiswa, tapi karya bukunya banyak. Dosen PGSD, tapi karya bukunya banyak. Maka ini kalau saya punya visi pribadi itu menulis sejumlah usia saya. Jadi sekarang usia saya 47 tahun, mungkin buku dan tulisan-tulisan yang saya tulis sudah lebih dari tulisan yang saya usia yang saya miliki. Sehingga ini menjadi salah satu visi individual yang nanti dia menjadi pengembangan. Saya masih ingat apa yang katakan dikatakan Ustadzah Jannah, ya, Ustadzah Jannah mengatakan bahwa ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Ini Mbak Ustadzah Fatul Jannah ini mengatakan bahwa ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Anak soleh solehah, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau teman-teman membelajarkan bahasa pada aspek praktiknya, keterampilan menulis, hasil tulisan itu akan menjadi bahan bacaan,
umat sepanjang hayat. Sepanjang itu masih dipakai ilmunya, masih disitasi dan digunakan, akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, ini bisa kita lihat dari aspek hasil tulisan-tulisan kita, ternyata menjadi salah satu bagian penting. Ini di tahun 2022, sitasi saya tertinggi. Nah, ini kala itu. Sekarang kalau hari ini, di sini, 7.461. Jadi sitasi yang kita miliki ini menjadi salah satu amal jariah yang selantiasa ketika dibaca umat masih dimanfaatkan terus. Rohmadi bisa setiap saat kalau Tuhan menghendaki mati. Selesai, tamat, parkir semuanya. Paling ikut berduka cita. Nanti Mbak Fatul dari Palangkaraya ikut berduka cita atas meninggalnya Pak Rohmadi melalui WA Group dan lain sebagainya. Semuanya meninggal. Dan semuanya berhenti. Tapi ide, gagasan, ilmu yang bermanfaat itu akan masih terus bergerak dan menggerakkan sayap-sayap semesta. Itulah pentingnya implementasi bahasa dalam bidang penulisan. Sehingga belajar bahasa Indonesia bukan sekedar tadi saya katakan subjek predikat, tapi bagaimana kita bisa memberikan keterangan yang nyata untuk kemaslahatan dan apa yang ditekankan umat sepanjang hayat. Nah, ini sebagai Indonesia Top Scientist pun di 2022 ini Pak Rohmadi ada di posisi nomor 2. Artinya dari ini di FKIP UNS. Artinya dari sekian jumlah yang kita buat. Nah, ini menjadi salah satu pilar implementasi kita sebagai manusia harus punya nilai kebermanfaatan. Saya dengan Arfus Ratulisa, rajin menulis dan membaca, saya membangun taman baca untuk masyarakat, membangun taman literasi Arfus Ratulisa, membangun perpustakaan alam, menulis karya-karya nyata di media cetak, media online, semua untuk kemaslahatan. Dan ketika saya buka website arfusratulisa.id, silahkan bisa Anda gunakan, itu merupakan media untuk belajar digital seluruh Indonesia, bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Digabungkan ke link webnya siapa saja silahkan, karena itu memang saya bangun untuk umat. Sehingga proses ini yang kita miliki, belajar bahasa Indonesia bukan berhenti pada membaca dan menulis, tapi bagaimana belajar bahasa Indonesia pada era digital kita juga ikut berkontribusi di dalamnya. Maka disitulah kekuatan kontribusi kita untuk mengintegrasikan antara yang luring dan daring, yang kita lihat dengan yang kita rasakan, yang kita dengar dengan yang kita simak, yang kita tulis dan kita baca, maka terintegrasi dalam sebuah proses untuk terus berliterasi dengan Ratulisa, rajin nulis dan baca. Sehingga harapan saya, teman-teman, mahasiswa Prodi S2 PGSD, jangan berhenti di sini. Lakukan pengembangan diri untuk belajar mandiri. Jangan hanya berharap pada dosen-dosenmu yang masuk kelas kadang terlambat, keluar kelas tidak akan pernah terlambat. Tetapi semangatlah untuk diri sendiri dengan belajar mandiri, dengan website digital, ada perpusnas.go.id, arfusratulisa.id, badanbahasa.id, digital.id, kominfo.go.id, semua bisa kita manfaatkan sampai 7 turunan tidak habis. Itu sebagai bekal modal dasar belajar mandiri multigenerasi abad 21. Oleh karena itu, saya selalu berpesan bahwa sebagai guru dan dosen, sebagai mahasiswa, kita harus mulai dari sekarang. Tidak ada yang abadi, semua akan kembali padanya. Dan kita harus bisa mulai pilih dan memilah apa yang bisa kita lakukan saat ini. Tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu pensiun, tidak harus menunggu kapan kita melakukan. Kapanpun, dimanapun, kita harus bisa berbuat baik untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat. Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya. Terima kasih sebagai penutup. Adik-adikku, teman-teman kehebatan luar biasa, keluarga besar, Prodi S2, PGSD, UM Palangkaraya. Berliterasilah dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Agar kita semua tetap ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Terima kasih, mohon dimaafkan segala khilaf dan salahnya. Saya kembalikan kepada Mbak pembawa acara. Matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rahmadi M.Hum. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi dan yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu. Dipersilahkan jika ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau langsung aktifkan mikrofonnya. Boleh izin bertanya? Oke, silakan Bapak Adi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu moderator ya, Ibu Melawen ya. Ingin Pak Arif. Baik, izin Pak Rahmadi. Perkenalkan, nama saya Arif Supriyadi, Bapak. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan sekolah dasar. Dan saya juga salah satu pengajar di PGSD. Ya. Saya sangat tertarik tadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan, begitu menggebu-gebu gitu ya. Kalau orang-orang bahasa sih biasanya seperti itu, ya, menggebu-gebu dan intonasinya jelas seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan Bapak, dan kemudian nanti di akhir juga mungkin saya akan minta saran seperti itu bagi kami yang masih masih awam dalam segi bahasa Indonesia. Tadi saya ada mendengar ada 5 keterampilan dalam berbahasa. Ya. Oke, jadi dari 5 keterampilan itu yang saya tahu hanya 4 Bapak, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang satunya saya belum tahu seperti itu. Apakah itu masuk di EYD yang baru atau dia masuk di POB seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, saya ingin saran saja dari Bapak sebagai senior kami, bagaimana tips dan trik seperti itu di tempat kami, karena pengalaman saya selama mengajar bahasa Indonesia di kampus di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, kawan-kawan memang sudah dari SD ya, SMP sampai SMA ya, itu sudah bahasa Indonesia semua, sudah belajar. Tetapi kenyataannya ketika kita mau mengajarkan kembali bahasa Indonesia itu kebanyakan saya mengulang Bapak. Mengulangnya itu mengulang dari nol kembali seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan tadi misalnya SPOK saja, misalnya subjek, apa sih subjek? Seperti itu pertanyaannya biasanya seperti itu yang saya tanyakan. Kawan-kawan mahasiswa selalu mengatakan kalau subjek itu orang. Nah, seperti itu. Subjek itu orang, padahal tidak selamanya subjek itu orang. Ya, tidak selamanya subjek itu orang. Nah, bagaimana tips dan trik Bapak ya supaya kita itu kawan-kawan mahasiswa itu melek gitu terhadap digital. Melek terhadap digital, mereka mau belajar seperti itu dengan hal-hal yang baru, tidak terima apa saja, tidak terima hanya terima itu saja seperti itu. Harusnya seperti yang Bapak tadi sampaikan, kawan-kawan mahasiswa itu mau belajar seperti itu, mau belajar, mau melihat apa-apa saja yang baru seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kawan-kawan mahasiswa ogah-ogahan untuk melihat hal-hal yang seperti itu, sehingga kami yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka harus mengulang kembali seperti itu, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, ini menjadi salah satu pilar untuk Mas Arif Supriyadi ya. Terima kasih Mas Arif Supriyadi
yang tentu ini menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan, bahwa dalam proses pembelajaran kita tentu akan memiliki banyak perbedaan dan memiliki banyak hal yang tentu dikaitkan dengan situasi terkini. Nah, untuk Mas Arif Supriyadi ini, saya kira perlu salah satunya yakni bagaimana kita melihat aspek-aspek dalam keterampilan berbahasa. Tentu betul yang dikatakan Mas Supriyadi dalam keterampilan belajar bahasa itu ada 4 keterampilan utama yang dikenal sejak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keterampilan memirsa ini menjadi keterampilan baru yang tentu pada abad 21 menjadi salah satu pilar di penyederhanaan kurikulum 2013. Ini menjadi salah satu bagian penting yang kita lihat dari proses pembelajaran ini. Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, memirsa itu ya tonton, menonton, melihat, memandang. Nah, itu kan. Tapi proses ini tentu akan menjadi salah satu bagian penting ketika kita melihat aspek-aspek lain yang tentu saja bisa kita lakukan, menjadi salah satu bagian bagaimana kita melihat aspek-aspek itu. Nah, munculnya keterampilan itu tentu kita lihat bahwa keterampilan memirsa itu terpicu era COVID ya, sehingga posisi era teknologi COVID ini dengan pembelajaran yang kita lakukan dengan media visual, televisi, gambar, iklan, film, diagram, simbol, macam-macam ini, akhirnya muncullah keterampilan memirsa, dan itu menjadi salah satu bagian dari upaya kita untuk bisa kita ajarkan kepada mereka bagaimana kita memirsa yang baik. Artinya ketika teman-teman kadang kan melihat anak-anak kita memirsa HP-nya dengan tidur pun dengan HP-nya yang di atas. Ini bagian keterampilan memirsa yang sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan mata. Nah, secara psikologi juga kurang bagus. Maka ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita melihat pada aspek-aspek yang tentu harus kita pikirkan keterampilan memirsa ini. Contoh bagaimana kita memikirkan warnanya, yang warna yang soft seperti apa yang tidak akan mengganggu pandangan kita, kameranya, kemudian settingnya, suaranya, seberapanya. Kadang mohon maaf adik-adik teman-teman kita pada menggunakan suara di telinga kita, earphone-nya, ketika dikeraskan kan ada peringatan. Ketika ini dikeraskan lebih akan mengganggu telinga saudara. Apakah tetap dilanjutkan? Yes, karena biasanya kalau enggak keras itu rasanya enggak nyaman gitu ya. Nah, ini salah satu perwujudan yang tentu harus dipahami bersama-sama untuk kita melihat dari berbagai aspek. Kemudian juga bagaimana kita ketika kita memiliki keterampilan memirsa yang sehat. Artinya memirsa yang sehat itu Mas Arif biasanya kalau nonton YouTube pilih yang sehat atau yang tidak sehat. Ya, itu pilihan. Ini bagian dari literasi digital yang harus kita berikan. Artinya coba bayangkan anak sekarang, anak usia 3 bulan itu sudah sering saya lihat dikasih HP nonton sendiri. Yang penting diam, tidak menangis gitu ya. Lah, itu kan posisinya iklan itu bergerak terus. Nah, kalau seperti itu kesehatan yang ditonton pun kan juga kesehatan pemirsa ini tidak bisa jamin. Maka dalam konteks ini Mas Pri harus bisa melihat bagaimana adanya keterampilan baru, keterampilan memirsa ini juga harus mulai ditanamkan dan juga diajarkan kepada peserta didik kita. Sehingga itulah yang kalau mungkin bahasa yang lebih longgar Mas Arif sering dengar dulu bagaimana kita berinternet yang sehat. Nah, sebenarnya berinternet yang sehat itu dipicu dan didukung dengan keterampilan memirsa yang sehat. Jadi kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, maka yang dilihat juga sehat-sehat. Nah, ini yang tentu akan menggerakkan sayap keterampilan memirsa. Satu. Yang kedua, ketika Mas Arif tadi, bagaimana Pak kita menggerakkan anak-anak kita untuk mau bergerak dan menggerakkan literasi secara mandiri. Nah, semua hal harus dilakukan dengan satu kunci, yakni keteladanan. Nah, oleh karena itu keteladanan yang harus penting kita lakukan. Pak Romadi sering, nanti tak bagikan ke Mbak Ari, kepada Mbak Ari nanti untuk sumber-sumber literasi. Pak Romadi sering biasanya
melakukan proses literasi dengan anak-anak itu dengan praktek nulis. Jadi kalau Pak Romadi melihat aspek-aspek lain yang tentu Mbak Arnisah nanti saya kirimkan, bagaimana kita bisa melihat aspek-aspek itu bisa kita lihat tentu menjadi pikiran terbaik buat kita. Yakni contoh menulis. Kita ngajak anak-anak menulis ya kita harus menulis. Kita ngajak anak-anak membaca ya kita harus membaca. Nah, sehingga kita ngajak anak-anak berbicara, ini berbicara. Maka Pak Romadi ketika mengajak anak-anak terampil berbicara, terampil berbagi, ya lihat YouTube Pak Romadi, M. Rohmadi Ratulisa. Kalau Pak Romadi mengajak mereka untuk menulis, ya Pak Romadi kirimi tulisan-tulisan Pak Romadi media online, media cetak. Ketika mereka saya ajak memirsa, ya kita nonton bersama di kelas, lalu kita analisis bersama. Nah, ketika kita membaca, ya kita akan bergerak berbagi bacaan kita. Mas Arif besok baca novel ini, kamu baca novel ini, besok kita ketemu berbagi. Ceritanya apa? Lah, ini menjadi salah satu bagian yang tentu menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kata kunci utama dalam pembelajaran ini adalah keteladanan. Karena keteladanan itu yang tentu saja akan bisa menggerakkan sayap-sayap kita untuk bisa nantinya itu memberikan kontribusi yang nyata terhadap berbagai pemikiran kita. Oleh karena itu, teman-teman yang hebat dan luar biasa, tentu ketika ini kita pikirkan dalam kehidupan kita, akan memberikan ruang bagaimana anak-anak menguasai bahasa secara baik, bahasa secara santun ketika digunakan, dan tentu ini akan menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Mas Arif tentu harus banyak belajar dari apa yang ada di sekeliling kita, dan tentu harus kita tunjukkan juga bagaimana kita mampu menggerakkan berbagai pilar yang tentu akan bisa kita tunjukkan dalam kehidupan di sekeliling kita. Maka tadi saya katakan dengan kita, proses kita yang kita menjadi bagian terbaik dalam tek, kotek, dan konteks, ini tentu akan menjadi salah satu bagian yang tentu harus kita pikirkan. Bagaimana itu akan bisa menjadi salah satu pilar pengembangan diri kita. Nah, oleh karena itu, Mas Arif, mari bersama-sama kita menggerakkan sayap-sayap semesta yang tentu saja itu menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai karakter yang tentu akan bisa berdampak baik untuk peserta didik kita. Nah, yang ketiga, Mas Arif, tentu Mas Arif juga harus menggerakkan pola kita, proses pembelajaran kita, tidak hanya sekedar dengan teoritik, tetapi bagaimana kita bisa menggerakkan materi itu dengan melibatkan langsung mereka. Maka tadi saya tunjukkan ketika guru SMA belajar dengan metode konvensional, memanfaatkan komunikasi bahasa, tapi mereka melibatkan langsung bagaimana memegang sapu, memegang lidi yang dipatahkan, ketika disatukan, dia ikut merasakan sendiri. Maka itu yang sering kita tekankan, pemerintah menggerakkan dengan project based learning, studi kasus. Tujuannya mereka bisa melakukan langsung, bukan sekedar berteori. Bayang pun anak-anak kemarin waktu pandemi belajar keterampilan berbicara, tapi posisinya tidak langsung berbicara. Belajar praktek mau yang anak-anak SMK, mau melepaskan sekrup ataupun baut, itu ternyata mereka tidak bisa praktek langsung. Itu menjadi bagian yang hanya di awang-awang. Dan itu teknik berbahasanya juga berbeda-beda. Oleh karena itu, Mas Arif, tentu kita harus mengajak semuanya belajar bahasa itu menggunakan. Belajar bahasa itu berpraktek. Belajar bahasa itu harus masuk ke ruangan sebagaimana Mas Arif belajar renang. Kalau mau belajar renang, lempar ke kolam renang. Ketika dia bisa kembali ke pinggir, berarti dia bisa berenang. Nah, sehingga proses itu akan dilatih, diperhalus. Pelan namun pasti, tinggal nanti dilatih gayanya. Lalu diarahkan bagaimana teknik bernafas ketika keluar. Masuk ke dalam, lalu keluar lagi. Ini proses latihan. Jadi sesuai jam terbang. Mas Arif masih ingat ketika pertama kali masuk kelas. Ngajar pertama kali masuk kelas. Melihat ke sebelah kanan, mahasiswanya ngelirik Mas Arif. Kok itu anak itu ngelirik saya terus ya? Terus lihat ke depan, yang di sana malah matanya melihat Mas Arif dengan tegang. Kok dia melihat saya dengan tegang ya? Yang sebelah kiri juga gitu. Tapi coba lihat di hari kedua, lihat di hari ketiga, lihat di hari bulan pertama, bulan kedua, dan tahun sekarang. Mas Arif masuk tanpa bekal apapun siap.
Dulu Mas Arif harus belajar di malam hari untuk disampaikan di pagi harinya. Setelah di pagi harinya di materi disampaikan habis, kok waktunya belum habis ya? Nah, itu semua by proses, itu semua butuh waktu, itu semua butuh jam terbang. Maka anak-anak didik kita, mahasiswa kita juga harus dilatih seperti itu. Dilatih, dibuat jam terbangnya tinggi, maka kenapa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diadakan magang? Tujuannya agar mereka punya jam terbang, punya pengalaman, dan punya metadata tentang hidup dan kehidupan. Sehingga kita pun akan mengenali, merasakan, mendengarkan, lalu bisa memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang santun, mana yang kurang santun, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang hitam, mana yang putih. Semua akan bisa mereka kemukakan dengan tegas, lantang, karena mereka tahu dan bisa merasakan semuanya. Gitu Mas Arif, selamat mencoba, tetap berjuang, berlatih dengan kata kunci keteladanan. Saya sudah bagikan sumber-sumber literasi kepada Mbak Arniansyah, nanti biar dibagikan ke peserta, baik materi hari ini maupun sumber-sumber literasi yang Pak Romadi, seminggu minimal Pak Romadi menghasilkan tulisan di media cetak 2. Nah, setiap hari minimal menghasilkan tulisan apapun, bisa dalam bentuk tulisan artikel, jurnal, opini, atau minimal status WA. Ya, sehingga kita akan melatih, memantik kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Gitu Mas Arif, sehat sukses untuk Mas Arif Supriyadi. Baik, terima kasih Pak Rohmadi, sangat luar biasa. Oke, mungkin Pak Suryansah mungkin Pak habis ini. Silakan. Pak Suryansah, silakan Pak Suryansah. Mumpung kita bersua hari ini. Iya, mumpung bersua Pak Suryansah, karena literasi Pak Suryansah ini lebih bagus. Silakan. Mantap. Iya, terima kasih. Ya, sukses selalu. Terima kasih Bapak Ahmad Syarif, mohon maaf Bapak Arif Supriyadi MPD yang telah bertanya. Kemudian Bapak Dr. Adi Ferdiano, disilakan Pak untuk bertanya. Kayaknya Pak Adi itu keluar deh. Dia ngajar kayaknya. Baik, kalau begitu silakan Bapak Suryansah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Rohmadi. Saya Suryansah Pak. Ya, Mas dari Suryansah. Kota Sampit gitu. Jadi 3,5 jam dari Kota Palangkaraya. Wow. Saya mengajar di Pendidikan Teknologi Informasi Pak. Ya. Jadi di UMPR khususnya Fakultas FKIP itu ada 2 program studi Pak. Satu program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan program studi lainnya. Cakap. Terkait ini Pak, mungkin minta nasihat Pak. Jadi kalau orang-orang dulu itu para tertua kita dalam bidang teknologi itu mereka tidak berkembang sekarang kan Pak. Ya, Tetapi betul. karyanya itu banyak dan berkualitas gitu. Nah sekarang ini perkembangan teknologi itu semakin meningkat, tetapi karyanya tidak begitu berkualitas Pak. Nah ini juga diinginkan untuk mahasiswa-mahasiswa PGSD yang sekarang sedang dalam proses perkuliahan, yang sekarang harapannya nanti ketika habis setelah lulus seperti Pak Rohmadi yang punya buku, website, tulis-tulisan, karya gitu, sehingga betul-betul amat sangat bermanfaat ketika orang lain membaca, orang lain mendengarkan gitu, dan juga bisa diimplementasikan ketika mereka sebagai guru. Nah ini minta nasihatnya Pak sebetulnya. Jadi harusnya perkembangan teknologi ini betul-betul digunakan untuk penunjang dalam proses pembelajaran dan juga ke karya-karya yang lain, sehingga guru itu memang betul-betul sebagai fasilitator dan sebagai contoh teladan di sekolah. Karena dalam kondisi dan fakta sekarang
guru di sekolah itu menjadi contoh, guru megang HP, siswa juga megang handphone gitu Pak. Mungkin itu Pak yang minta nasihatnya. Terima kasih Pak. Oke, baik Mas Suryansah ya. Ini menarik. Jadi saya sering Mas Suryansah ketika guru-guru di SMP dulu selalu melarang murid-muridnya untuk bawa HP atau buka HP gitu ya. Tapi akhirnya dalam kondisi pandemi anak-anak dipaksa pakai HP dan bawa HP. Dan sekarang Mas Suryansah bisa lihat anak-anak mungkin lebih senang pegang HP daripada pegang roti. Dan mungkin lebih senang bermain game daripada bermain kelereng. Dan teman-teman lihat Mas Suryansah, cek aja mahasiswamu atau teman-teman dosen ya, itu kalau dompetnya tertinggal mungkin tidak akan diambil. Tapi kalau HP-nya yang tertinggal, wah itu Mbak Melawen tuh langsung lari ngambil HP-nya duluan itu. Artinya apa? Itu real di lapangan. Karena apa? Di HP ini semuanya ada. Saya nggak bawa dompet, tapi bawa HP ini, saya mau keluar uang berapapun bisa. Gitu loh. Artinya, dalam posisi meski dompet tidak ada isinya kan sama saja gitu ya. Nah, artinya dalam konteks-konteks tertentu, apalagi anak generasi Z, Mas Suryansah, dengan ini pembayaran digital, uang digitalnya mereka bisa dapat diskon sampai mungkin ada yang 50%, 60% gitu ya. Tapi kalau membayar tunai itu mereka nggak dapat diskon sama sekali gitu ya. Nah, GoPay-nya bisa memotong sekian persen lah. Inilah bedanya anak generasi Z dengan anak generasi kolonial gitu ya. Kayak Pak Romadi ini, generasi kolonial kan. Mas Suryansah ini mungkin masih generasi X ini. Tapi mahasiswa-mahasiswa ini generasi Z ini. Nah, artinya yang kita lihat situasi dan kondisinya berbeda Mas Suryansah. Maka tadi saya katakan, tadi saya tunjukkan pembedaan antara era teknologi dengan era kolonial. Yang guru menggunakan sapu sebagai media pembelajaran. Karena waktu itu memang tidak ada teknologi. Dia akan memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan. Tapi dengan kekuatan diksinya, anak-anakku yang hebat dan luar biasa, melihat lidi-lidi yang kita pegang ini, akan mampu menjadi salah satu kekuatan ketika disatukan, ketika dipadukan. Dan ini akan mampu menggerakkan hati dan pikiran kita bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, diksi-diksi yang digunakan, yang keluar dari hati, itu akan diterima dengan hati. Tapi bayang pun dengan guru-guru yang, mohon maaf dosen guru sekarang ya pokoknya masuk, anak-anak hari ini silahkan buat makalah. Buat masalahnya, tapi kalian tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Maka kalau anak-anak yang akademis sekarang ini pintar membuat masalah, tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Karena dosennya tugasnya masuk kelas memberi tugas membuat makalah. Gitu enggak ya, Eva? Tapi dosennya hari ini nggak datang, Pak. Tenang, Pak. Jadi yang suka memberi tugas itu nggak datang, Pak. Nah, artinya apa, teman-teman? Tuh, Mbak Ida langsung, jangan keras-keras, Pak. Ada yang datang loh Pak. Jadi kalau itu yang terjadi, akhirnya mahasiswa-mahasiswa kita pintar membuat masalah, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah karena tugasnya selalu membuat makalah kan gitu. Nah, makanya kenapa perusahaan-perusahaan terakhir, Mas Suryansah, di dekade 2 tahun terakhir ini kami di Bursa Kerja, perusahaan-perusahaan bonafit itu mencari mahasiswa lulusan yang banyak ikut kegiatan UKM. Bukan yang IPK-nya tinggi. Karena apa? Mereka dalihnya ketika mereka ikut UKM, mereka lebih kreatif menyelesaikan masalah tanpa masalah. Contoh, Mas Suryansah memberikan, mohon maaf, Mbak Ida sama Mbak Eva, ngajunya Mas Suryansah sebagai Kaprodi. Pak, kami mohon izin, kami mau mengadakan kegiatan seminar. Loh, kami mohon bantuan dana. Aduh, Dek, ini Prodi tidak ada dana. Ya udah, Pak Suryansah hanya bisa membantu dengan doa. Ini proposal mana tak tanda tangani sama cap. Cukup dengan tanda tangan cap dan doa, Mbak Ida sama Mbak Eva beserta timnya bisa menyelenggarakan seminar dengan biaya mungkin 10 juta sampai 15 juta. Kenapa? Karena mereka kreatif.
Dengan proses proposal-proposal yang mereka buat itu, mereka mampu membuat ranah yang nantinya itu betul-betul bisa mencari dana ke DPR, kemudian ke kelas-kelas yang lain, sehingga prosesnya ini menjadi salah satu bagian penting untuk mereka bisa menemukan kreativitas itu. Maka dengan pola seperti itu, adik-adik kita tentu bisa memberikan salah satu bagian penting bagaimana kita bisa membuat aspek-aspek lain itu bisa kita berikan. Nah, oleh karena itu, kalau itu kita lakukan, Mas Suryansyah, kita harus mampu membuka ruang kebersamaan. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Jadi ketika dosennya mau pegang HP, ya pegang HP-nya bersama-sama. Sehingga kalau itu kita buat, tentu akan memberikan satu kontribusi yang berbeda juga. Oleh karena itu, Mas Suryansyah, ketika kita bersama-sama, tadi saya katakan saya dengan anak-anak saya edupreneur membuat WLK, Wirausaha Literasi Kendingan. Nah, ini salah satu bagian kami bersama pengembangan teknologi. Lalu ketika anak-anak saya membuat kanal YouTube M. Rohmadi Ratulisa, mahasiswa-mahasiswa saya latih untuk membuat kanal YouTube dikembangkan. Meskipun dari 50 orang mungkin berhasil 10%, tapi 10% itu akan membuka ruang pengembangan sayapnya. Nah, jadi kita mengajak mereka bersama. Mohon dimaafkan, Mas Suryansyah, kita jangan malu bertanya pada generasi muda. Jadi ketika saya nggak paham, saya tanya pada mereka, nggone Pak Rohmadi punya Pak Rohmadi kok begini-begini ya? Ini baiknya bagaimana ya? Itu jangan malu. Pak Rohmadi nggak pernah malu ketika bertanya pada para mahasiswa saya. Ketika memang Pak Rohmadi nggak tahu, gimana ya kalau saya menggunakan Mendeley ini kadang kok nggak bisa diakses ini ya. Mereka anak-anak muda kan dengan cerdas ceria mengejar ke sana. Mereka menggunakan aplikasi footnote dan lain sebagainya. Itu lebih aplikatif dan mereka lebih familiar, Mas Suryansyah. Maka disitulah letak kita. Maka tadi saya katakan dengan 5B bersilaturahmi. Namanya bersilaturahmi itu tidak memandang kasta, tidak memandang ekonomi, tidak memandang jabatan, tidak memandang pangkat, tidak memandang gelar. Tapi bersilaturahmi, kata kuncinya ikhlas lillahi ta'ala untuk memeluk semesta. Kan gitu. Yang kedua, berkomunikasi. Jadi jangan enggan berkomunikasi yang muda kepada yang tua pada yang muda, yang remaja kepada yang tua, remaja kepada yang muda. Jadi harus bersinergi bersama-sama. Yang ketiga, berkolaborasi. Maka siapa tahu teman-teman, ayo nanti dari UM Palangkaraya ini yang mau kolaborasi nulis dengan Pak Rohmadi siapa, ayo. Habis ini WA Pak Rohmadi, saya pengen kolaborasi Don, namanya berpasangan dengan Pak Rohmadi. Oke, siap, tak tunggu nanti japri Pak Rohmadi, tak ajak nulis nanti. Besok muncul di media cetak online ya. Nah, sehingga posisinya kita akan kuatkan bersama-sama. Nah, artinya apa? Kita akan kuatkan bersama-sama. Kita berkolaborasi dalam bidang nulis artikel, nulis jurnal, nulis apapun. Ataupun kita berkolaborasi nanti di kanal YouTube Pak Rohmadi. Ya, nanti siapa yang mau? Pak Rohmadi ya mau dong saya muncul di kanal YouTube Pak Rohmadi. Ya, nanti kita ngejum bareng. Kita di kanal YouTube Pak Rohmadi. Boleh, enggak apa-apa. Artinya apa? Dalam konteks-konteks ini kita munculkan kolaborasi-kolaborasi nyata bersama mahasiswa kita. Jadi jangan jaga jarak feodal terlalu tinggi dengan mahasiswa. Dengan mahasiswa lewat tidak mau menyapa. Jangan. Jadilah orang yang menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Jadi jangan nunggu mahasiswa menyapa, tapi dosen yang menyapa duluan. Mbak Eva, gimana kabarmu? Sehat ah? Gimana? Sudah lulus belum? Belum Pak. Ya udah kamu daftar wisuda dulu aja. Kok bisa Pak? Bisa. Daftar wisuda dulu, enggak apa-apa. Itu. Jadi jangan selalu menunggu orang menghormati kita, jangan menunggu orang lain menghargai kita. Tapi kita datang hadir untuk menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Nah, disitulah letak kebersamaan kita, bersilaturahmi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Lalu beraksi. Jangan hanya sekedar bicara di awang-awang secara teoritik. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa saya, setiap masuk kelas pertama yang saya katakan, wahai anakku, kalau kalian bisa nulis di media cetak artikel utama atau artikel opini, silakan berikan Pak Rohmadi, saya beri nilai 4. Tidak ikut kuliah, enggak apa-apa. Kalau mau ikut kuliah, lebih bagus karena menambah wawasan keilmuan kalian. Ada yang bertanya, Pak Rohmadi kok bisa Pak Rohmadi memberi nilai 4 pada mahasiswa yang nggak ikut kuliah, tapi tulisannya muncul di media cetak? Iya, saya katakan, dosenmu belum tentu bisa nulis di media cetak, muncul di media cetak.
Nah, jadi Pak Romadi pernah jadi wartawan, Pak Romadi memilih artikel utama yang masuk setiap hari sekitar 50-60 dan hanya dipilih satu. Jadi kalau ada mahasiswa yang tulisannya terpilih untuk muncul di media cetak, media online, itu keren karena dia bisa menyisihkan sekian banyak penulis lain. Dan itu merupakan perwujudan manifestasi penguasaan keterampilan membaca dan menulis, menyimak dan berbicara yang diintegrasikan dalam tulisan dan menjadi wujud nyata yang nanti akan dibaca umat sepanjang hayat. Nah, itulah wujud literasi Ratu Lisa. Aksi nyata, bukan sekedar teori, bukan sekedar omongan doang, tapi betul-betul realita. Bukan fakta, tapi kenyataan yang ada di depan mata. Nah, yang terakhir ketika kita sudah beraksi, maka yang kelima berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Saya masih ingat yang dikatakan Ustadz Suryansah ini bahwa di surat Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya apa? Kita harus bisa membaca situasi dan kondisi terkini. Apapun yang ada di sekeliling kita mampu menggerakkan sayap-sayap semesta itu, dan akhirnya kita bisa menyerap, kita bisa merasakan, bisa mendengar, bisa mengatakan, dan akhirnya bisa menyimpulkan bahwa kita makhluk yang terlemah di bumi ini, hanya kuasa Tuhan yang mampu menggerakkan semuanya. Dan hanya bersandar pada beliaulah kita akan mampu menjadi yang terbaik di antara yang baik. Sehat dan sukses untuk kita. Mas Suryansah selamat mencoba. Tetap dengan senyum 228. Ajak berkarya mahasiswanya. Bawa, bangun, terbangkan UM Palangkaraya setinggi langit. Sehingga akan memberikan keperkasaan UM Palangkaraya. Meskipun tempatnya di Kalimantan, tapi aura dan geloranya akan menyeluruh ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih, Mas Suryansah. Ya, terima kasih Bapak Suryansah MPD yang telah menyampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rohmadi MHum yang telah memberi materi pada hari ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu kita memasuki penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, mohon izin kita akan mengadakan sesi foto yang akan saya pandu dalam mendokumentasikannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya berikan aba-aba. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, mohon maaf, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Iya. Ya, demikianlah acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat sukses selalu ya semuanya. Oke, tetap semangat dan tetap berkarya sepanjang masa untuk seluruh mahasiswa SD yang keren luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sehat. Pak Romadi mohon pamit ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Nanti kalau mau kolaborasi nulis dengan Pak Romadi, japri aja Pak Romadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.